Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama untuk kita boleh mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau menyerahkan kehidupan kita menyerahkan hati kita, supaya nanti ketika kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, firman itu boleh bertumbuh, subur, dan berbuah lebat di dalam hati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu membawa setiap keberadaan kami bersyukur Tuhan ketika pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh bersama-sama untuk boleh muji dan muliakan namamu. Kami boleh bersama-sama memberikan persembahan kami, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang boleh memberkati, Engkau Tuhan yang boleh menyertai setiap kami. Dan kesempatan pagi hari ini Tuhan, sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan yang daripada Tuhan, penyertaan yang daripada Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dalam setiap hati kami boleh menerima visi yang daripada Tuhan dan mampu menjalankan setiap amanat Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Kami serahkan setiap kami Tuhan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang boleh memimpin, Allah Roh Kudus yang boleh menyertai kami. Kami serahkan pagi hari ini, kami siap menyambut berkat-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau buka kebenaran firman Tuhan kita. Bagian firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Mari kita akan buka bersama-sama. Silakan Bapak Ibu Saudara perhatikan bersama-sama bagian firman Tuhan kita pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sekali lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini menjadi pembelajaran kita pagi hari ini. Bagian firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Dengan jelas, dengan tegas bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, khususnya setiap orang-orang percaya, dikatakan demikian, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada satu hal yang banyak disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, tentunya itu adalah adegan peperangan. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan dari kitab Perjanjian Lama, dari bagian-bagian banyak sekali kita temukan peperangan bangsa ini melawan bangsa ini, peperangan suku ini melawan suku ini. Nah, mungkin tidak sedikit orang menganggap hal ini hanya sekedar catatan sejarah yang tidak ada relevansinya dengan kehidupan kita saat ini. Ini cuma catatan-catatan sejarah. Bahkan tidak sedikit orang yang percaya bahwa Alkitab ini hanya sebatas dongeng, hanya sebatas cerita, karena isinya hanya peperangan demi peperangan. Kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, memang sebagian besar berisi adegan-adegan perang. Makanya tidak sedikit orang pun menganggap bahwa itu hanya sekedar catatan sejarah yang ini tidak ada relevansinya dengan kehidupan kita saat ini, tidak ada hubungannya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun telah mencatat peristiwa-peristiwa itu dalam firman-Nya untuk satu maksud. Artinya kalau Tuhan firmankan itu dalam bagian firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, itu bukan satu kebetulan, tapi ada maksudnya Tuhan. Tuhan mencatat peristiwa-peristiwa demi peristiwa ini dalam firman-Nya, itu ada satu maksud di dalamnya. Artinya dengan mencari prinsip-prinsip di balik catatan-catatan tersebut, tentunya kita setiap orang percaya di masa yang sekarang saat ini kita akan menemukan satu pembelajaran yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Ini yang mau kita pelajari pagi hari ini Bapak Saudara. Saya beri judul bagian firman Tuhan pagi hari ini, memenangkan pertempuranmu. Menangkan pertempuranmu. Bapak Saudara, sama seperti bagian adegan-adegan dalam kitab Perjanjian Lama yang banyak berisi tentang peperangan dari satu bangsa dengan bangsa yang lain, dari satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain untuk memperebutkan satu tempat, satu wilayah. Begitu pula dalam kehidupan kita. Hidup kita, kalau Rasul Paulus gambarkan hidup kita itu ibarat gelanggang pertandingan, Bapak Saudara. Itu lebih halus ya. Tapi kalau kita mau gambarkan lebih kasarnya, hidup kita itu ibarat medan pertempuran, Bapak Saudara. Medan pertempuran. Siapa yang mau bergerak, siapa yang mau melangkah, siapa yang mau terus bertahan, dia yang akan menang.
Bapak Saudara, ketika sesuatu itu disebut sebagai sebuah peperangan, bahwa yang namanya peperangan ini adalah sesuatu yang tidak pernah ada habisnya. Dari masa ke masa umat Tuhan akan selalu berhadapan dengan peperangan. Tidak cuma masa perjanjian lama pada waktu itu, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara masa kini pun, pada awal era dunia ada istilah perang dunia pertama, ada istilah perang dunia kedua. Bahkan akhir-akhir ini banyak orang yang menyebutkan bahwa akan muncul perang dunia ketiga. Artinya ketika kita berbicara tentang peperangan, tidak akan ada habisnya. Dari masa ke masa, umat Tuhan akan selalu berhadapan dengan yang namanya peperangan. Nah, hal ini membuktikan bahwa musuh memang akan selalu ada. Bahwa musuh itu akan selalu ada. Siap untuk menjatuhkan setiap orang percaya. Saudara, kalau pada zaman dahulu peperangan digambarkan melalui peperangan, melalui pertarungan antar suku bangsa, antar bangsa untuk merebutkan satu wilayah, untuk memperebutkan satu dan lain hal. Tapi hari-hari ini bentuk musuh yang dihadapi orang-orang percaya bukan lagi semata-mata berupa darah dan daging, tetapi bisa berupa gangguan kuasa-kuasa si jahat, godaan-godaan hawa nafsu, keinginan diri, keinginan pribadi, apa yang dunia tawarkan, apa yang mengenakkan kedagingan kita, atau siapapun yang dapat digunakan pihak musuh sebagai alatnya. Bapak Saudara, sering saya katakan bahwa kalau Tuhan bisa memakai siapa saja, Tuhan bisa memakai apapun, kapanpun, dimanapun sebagai sumber berkatnya untuk memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya sering katakan juga bahwa iblis pun, si jahat pun juga bisa pakai apapun, siapapun, kapanpun untuk mencobai kita. Nah, makanya ini menjadi bentuk musuh-musuh kita, setiap orang percaya saat ini. Kalau zaman dahulu peperangan digambarkan melalui pertarungan antar suku bangsa, dari satu negara dengan negara yang lain untuk merebutkan satu wilayah jajahan, untuk merebutkan satu wilayah kekuasaan. Tetapi saat ini, hari-hari ini, bentuk musuh kita bukan lagi seperti ini. Yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya bukan lagi semata-mata berupa darah dan daging, tapi bisa berupa gangguan-gangguan si jahat. Ketika iblis mencari celah dalam hidup kita, godaan, ego pribadi, hawa nafsu, keinginan diri, apa yang dunia tawarkan, bahkan siapapun dapat digunakan pihak musuh sebagai alatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, latar belakang penulisan surat ini, bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus ini berawal dari jemaat-jemaat Tuhan yang melakukan diaspora. Jadi jemaat-jemaat Tuhan yang melakukan diaspora itu melakukan perantauan, meninggalkan satu tempat menuju tempat yang baru. Nah, ini disebut diaspora. Mereka yang melakukan perantauan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau istilah sekarang, nomaden, orang yang tinggalnya berpindah-pindah. Mereka tersebar ke berbagai kota termasuk Asia Kecil. Kita sudah belajar tentang kota-kota di Asia Kecil ya. Ada Smyrna, ada Efesus, ada masih banyak lagi, Tiatira. Nah, kita sudah belajar bersama bahwa sebagian besar penduduknya adalah penduduk pendatang. Tidak semuanya murni orang-orang Asia Kecil, tapi orang-orang yang ada di Asia Kecil, tersebar di Asia Kecil adalah orang-orang pendatang. Mereka orang-orang perantauan, orang-orang yang melakukan diaspora. Mereka kebanyakan para perantau yang mengadu nasib ke tempat yang baru, mencoba peruntungan di tempat yang baru. Ketika mencoba di satu tempat tidak berhasil, mereka akan mencoba di satu tempat yang baru. Artinya bagaikan ikan yang ada di akuarium, Bapak Saudara. Kehidupan mereka pun diperhatikan oleh banyak orang. Kehidupan mereka pun diperhatikan berbagai penjuru, sama seperti ikan yang masuk di dalam akuarium, Bapak Saudara. Dalam satu ruangan kaca ada berbagai sudut. Dan dari berbagai sudut itu pula orang-orang melihat, banyak orang memperhatikan mereka. Kehadiran mereka ini diterima dengan berbagai sikap. Ada yang menerima, menerima dengan lapang dada, menerima dengan baik. Ada pendatang yang baru, diterima dengan baik. Ini saudaraku, ini orang baru, perkenalkan, seperti itu ya. Tapi ada pula orang-orang yang menolak secara tegas para pendatang ini. Nah, kondisi yang dialami para pemercaya pada waktu itu sangat tidak mudah, Bapak Saudara. Tidak sedikit yang mengalami penderitaan karena perbuatan benar yang mereka lakukan. Karena perbuatan benar yang mereka lakukan, mengabarkan kebenaran firman Tuhan, tidak sedikit dari mereka yang mengalami penderitaan. Belum lagi dinista,
dicaci maki karena nama Kristus oleh mereka yang belum percaya. Banyak orang yang tidak percaya yang pada akhirnya mencaci maki orang-orang ini, para orang-orang percaya yang mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Nah, hal ini membuat sebagian dari mereka ini tergoncang. Dan pada akhirnya tidak sedikit pula yang tidak bertahan. Nah, karena itu Rasul Petrus perlu menulis surat untuk mengingatkan agar mereka, setiap orang-orang percaya yang melakukan diaspora, mereka yang ada di perantauan, mereka senantiasa menyatakan sikap hidup yang baik sebagai pengikut Yesus dengan cara menjauhi segala keinginan daging. Agar mereka tidak mudah terperdaya, agar mereka tidak mudah tergoda, agar mereka hidup dengan cara menjauhi segala keinginan daging, bijaksana di tengah-tengah bangsa lain, di tengah kehidupan orang-orang yang berbeda dengan mereka. Saudara, ini pula menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sadari, kehidupan kita ini adalah orang-orang yang minoritas. Kita tinggal di bangsa yang majemuk dengan beraneka ragam suku bangsa. Tetapi realitanya, masih banyak orang yang tidak bisa toleransi. Tingkat toleransi bangsa kita ini sangat-sangat kurang, Bapak Saudara. Nah, ini pula menjadi gambaran dalam kehidupan kita, Saudara. Ketika kita diperhadapkan dalam situasi yang demikian, ibarat kita ini orang yang melakukan diaspora, orang yang merantau di satu negara. Kita ini orang minoritas. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, ketika kita mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang. Tidak cuma tidak senang, tapi mencaci maki, bahkan mungkin melakukan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kira-kira situasi yang kita hadapi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Saudara, ini ibarat pertempuran dalam kehidupan kita. Makanya kalau Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita itu ibarat gelanggang pertandingan. Pertandingan bertanding dengan satu dan lain hal, banyak orang, artinya tidak sendirian. Tapi mungkin lebih tepatnya hidup kita ini digambarkan seperti medan pertempuran, ya saudara. Mau tidak kita terus melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan, melewati setiap medan pertempuran yang harus kita lalui. Nah, ini yang dialami kondisi orang-orang pemercaya pada waktu itu. Tidak mudah. Tidak sedikit mereka mengalami penderitaan karena perbuatan yang benar yang mereka lakukan. Pada akhirnya membuat mereka tergoncang. Mereka ada yang tidak bisa bertahan. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Saudara dikasih Tuhan, data statistik dunia mencatat pada awal tahun 90-an, 80-an, kalkulasi dunia, di atas 80% penduduk dunia ini adalah orang-orang percaya, Bapak Saudara. Dan sisanya dari berbagai kepercayaan yang lain. Tetapi kalau kita perhatikan, data statistik saat ini mulai menurun, Bapak Saudara. Data statistik saat ini sudah mulai menurun. Tidak ada lagi 80%, kurang dari 60%, Bapak Saudara. Data statistik dunia. Bahkan dari 60% itu tidak sedikit pula dari mereka yang hanya menjadikan diri mereka orang-orang Kristen saja, tetapi hati mereka tidak sesungguhnya ada untuk Tuhan. Banyak negara-negara di luar sana yang secara mayoritas mereka diisi orang-orang Kristiani, orang-orang Kristen, tetapi hanya sebatas agama saja. Mereka tidak menghidupi kehidupan mereka sama seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, mereka tidak meneladani apa yang Tuhan lakukan. Hanya sebatas data diri, hanya sebatas sebagai catatan diri. Bapak Saudara, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini, Bapak Saudara. Tidak sedikit orang-orang percaya yang disadari atau tanpa disadari membiarkan dirinya di bawah kendali si musuh. Mereka kerap menyerah begitu saja tanpa melakukan perlawanan yang berarti, atau terlalu lelah untuk berjuang dengan melibatkan kuasa Tuhan agar mereka tetap berdiri tegak. Seringkali mereka melupakan Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa. Ketika tantangan datang, ketika masalah datang dalam hidup mereka, mereka sudah jatuh, mereka sudah tunggang langgang. Tantangan, godaan yang dialami para pemercaya pada waktu itu pun masih kerap dialami orang-orang percaya masa kini, saudara. Bahkan tanpa terkecuali Bapak Ibu Saudara dan saya. Kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya masalah, tantangan. Bagian firman Tuhan minggu yang lalu ingatkan juga kepada kita
bagaimana kita harus hidup sebagai pemercaya-pemercaya yang sejati. Saudara, tantangan godaan yang dialami pemercaya pada waktu itu pun masih kerap dialami orang-orang masa kini, Bapak Ibu Saudara dan saya. Strategi yang digunakan si musuh pun sebetulnya tidak banyak berbeda, yaitu selain menghambat laju orang-orang percaya dalam rencana Tuhan, atau sebaliknya mereka mendorong mempercepat orang-orang percaya untuk melangkah dalam kehendaknya sendiri. Kalau saya gambarkan mungkin ibarat ada dua pihak sedang melakukan kegiatan tarik tambang, Pak Saudara. Satu narik ke sini, satu narik ke sana, kadang maju, kadang mundur. Nah, seperti ini kondisi yang terjadi saat ini, Pak Saudara. Terjadi tarik menarik di mana pihak yang lebih kuat tentu yang akan menangkannya. Berbagai strategi, daya pikat digunakan si musuh untuk memperdaya sasarannya. Bagaimana dengan kehidupan kita, Pak Saudara? Bagaimana kita bertahan di medan pertempuran kita saat ini? Sudahkah kita siap sedia berdiri, siap maju dengan membawa perlengkapan senjata perang Allah? Ataukah kita masih takut? Kita masih ragu-ragu dalam melangkah? Ya. Saudara, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Menangkan pertempuran. Tuhan mau kita menangkan pertempuran kita. Kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata perisai iman, Saudara, untuk menangkis segala macam tipu muslihat iblis. Tapi seringkali apa yang membuat orang-orang percaya ini jatuh, Saudara? Justru bukan tantangan, tapi seringkali justru zona nyaman yang membuat kita jatuh. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita perhatikan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Perhatikan sekali lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya ketika kita berhadapan dengan medan pertempuran kita? Bapak Saudara, dunia ini semakin hari semakin jahat. Dunia ini semakin hari semakin gelap dan dingin, Bapak Saudara. Kalau kita tidak benar-benar berhati-hati, kalau kita tidak benar-benar menjaga pelita iman kita, hati-hati. Bisa-bisa hati kita menjadi padam dan dingin, Bapak Saudara. Kalau hati kita menjadi dingin, ini yang paling berbahaya. Kita tidak akan bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Apa yang harus kita lakukan? Bagian firman Tuhan dalam ayat 11 ingatkan kepada kita. Aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang atau perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Artinya apa, Bapak Saudara? Waspadalah untuk senantiasa mengambil keputusan yang tepat di setiap keadaan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau kita waspada untuk senantiasa mengambil keputusan, sehingga kita boleh mengambil keputusan yang tepat dalam setiap keadaan kita. Tidak cuma dalam kondisi yang baik kita bisa mengambil keputusan yang baik. Bahkan ketika situasi kondisi kita tidak baik pun, hati kita ini masih tetap tenang. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat, Saudara. Saudara dikasih Tuhan, pernahkah kita lengah dalam berkendara sehingga tanpa kita sadari mungkin kendaraan di samping kita sudah begitu dekat dan mengenai sedikit bagian dari kendaraan kita? Mungkin bukan hanya kita yang lengah, Bapak Saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya, istri dan anak saya ketika naik motor di perempatan Tulung Rejo sini, sebenarnya kami sudah berhati-hati dari arah selatan menuju utara. Karena lampu sudah hijau, saya nyalakan lampu sein ke kanan dan saya belok ke kanan. Tapi ternyata dari arah utara ada anak muda, ya masih muda, saya bilang masih muda seperti anak-anak sekolah, naik motor kenceng tapi dia tidak fokus ke depan, noleh ke kanan. Ketika dekat, saya kaget, dia juga kaget. Untungnya saya bisa menghindar, Saudara. Memang lampu merah ini sangat aneh, beda dengan lampu merah yang lain. Kalau lampu-lampu merah yang lain, kalau yang di depan hijau, yang depannya merah, jadi tidak ada yang saling bertubrukan gitu. Tapi kalau lampu merah di sini, yang depan hijau, belakangnya juga hijau. Jadi kalau hijau maju bareng-bareng, nah seperti itu. Nah, Saudara,
Pernahkah situasinya seperti terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin kita yang lengah atau orang-orang yang di sekitar kita yang lengah, sehingga kemudian tanpa disadari kendaraan yang kita naiki sudah begitu dekat dan mengenai sedikit bagian dari kendaraan kita. Nah, tentunya tidak ada orang yang dengan sengaja mau menyerempetkan kendaraannya pada apapun juga, benar tidak? Wong kita saja kalau punya kendaraan dicuci, kalau kita baru beli dicuci, dilapi, dibersihkan, dipanasi, kok yo tego-tego men kalau sengaja diberet nih, sengaja diserempet nih. Nah, tentunya tidak ada orang yang dengan sengaja menyerempetkan kendaraannya, benar tidak? Hal itu dapat terjadi ketika seorang lengah, benar. Hanya terjadi ketika seseorang lengah. Mungkin bukan kita yang lengah, tapi orang yang ada di sekeliling kita yang lengah. Sehingga terlambat untuk mengambil satu keputusan yang tepat. Kaget sudah brak. Nah, saudara, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak jarang didapati orang-orang percaya yang tidak konsisten dalam mengambil keputusan yang tepat di setiap keadaan. Karena apa? Kita lengah, Bapak Saudara. Pada dasarnya kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang Tuhan mau, apa yang boleh Tuhan izinkan kita lakukan, atau yang tidak boleh. Tapi seringkali kita lengah, Bapak Saudara. Banyak orang-orang percaya tidak konsisten dalam mengambil keputusan yang tepat dalam setiap keadaan. Pada akhirnya membiarkan dirinya untuk melupakan waktu-waktu bersekutu intim dengan Tuhan. Lupa waktunya berdoa, tidak bisa memanage waktunya. Nah, Tuhan berikan kita waktu 24 jam sehari. Berapa waktu kita untuk Tuhan? Nonton bola 2 kali 45 menit, 90 menit itu belum kalau babak tambahan. Nah, bisa kadang sampai 1 jam, 1,5, 120 menit betah di depan TV nonton bola. Nonton sinetron sekarang berbeda dengan sinetron zaman saya kecil dulu. Kalau zaman saya kecil dulu, satu episode sinetron cuma 30 menit, tapi episodenya sampai ribuan, saudara. Kalau sekarang enggak, satu episode bisa sampai 2-3 jam. Tapi ibu-ibu, bahkan sekarang enggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak betah nonton sinetron 2 jam, 3 jam di depan TV, rasanya enggak kerasa. Tapi kalau membaca firman Tuhan, Alkitabnya baru dibuka, belum ada 5 menit. Aduh, mataku wis perpet-perpet. Aduh, kok wis gak ketok, wis gremeng-gremeng. Cik baru buka baca satu ayat wis wis angop, saudara. Kalau ke gereja, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, ibadah kita dibatasi cuma 1 jam, ya saudara. Ibadah 1 jam biasanya 30 menit buat penyembahannya, dan sisa firman 30 menit, Pak Saudara. Firman Tuhan 30 menit, Pak Saudara. Masih saja yang ada yang enggak betah. Ubah. Baru Pak Pendeta nih ngomong belum ada 10 menit. Aduh, sudah engko piye? Pikirannya sudah kemana-mana. Pada realitanya banyak hal yang demikian terjadi. Banyak orang-orang di luar sana seperti ini, membiarkan diri untuk melupakan waktu-waktu bersekutu intim dengan Tuhan. Lupa waktunya bersekutu intim dengan Tuhan. Sehingga pada saat dibutuhkan pengambilan keputusan dengan segera, seringkali mengambil keputusan yang salah. Apa sih tujuan kita beribadah? Apa sih tujuan kita membaca firman Tuhan? Apa sih tujuan kita berdoa? Sudahkah kita mengetahui tujuan kita? Bapak Saudara, tujuan kita berdoa bukan sekedar kita berdoa minta apa yang kita pengini terus Tuhan jawab. Enggak. Tujuan kita belajar firman Tuhan bukan hanya sekedar kita baca firman Tuhan, aku ngerti, aku pinter, ketika ada orang tanya aku bisa jawab. Enggak. Tujuan kita ke gereja, mendengarkan, beribadah bukan hanya sekedar datang berikan persembahan supaya Tuhan berkati aku berkali-kali lipat. Enggak, bukan seperti itu, saudara. Tapi tujuan kita adalah bagaimana Tuhan membentuk kita dalam situasi-situasi ini. Tuhan membentuk kita dalam doa-doa kita. Tuhan membentuk kita dalam pembacaan firman kita. Tuhan membentuk kita dalam peribadatan kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup benar di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, mampu mengambil keputusan dengan benar. Ingat bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Raja Salomo. Apa yang dia minta, Pak Saudara? Apakah dia minta kekayaan, umur panjang? Dah, dia minta hikmat yang daripada Tuhan. Dia minta kebijaksanaan yang daripada Tuhan.
Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kekuasaan, tidak minta umur panjang. Tapi semuanya itu diberikan Tuhan. Karena ketaatan dan kesetiaan Salomo. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, ini pula yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Mari kita lihat keberadaan kita. Sudahkah kita mengatur waktu kita dengan benar? Sudahkah kita menata kehidupan firman kita dengan benar? Waspada, Bapak saudara. Kalau Bang Napi bilang, kalau sekarang tidak ada Bang Napi, dulu Bang Napi bilang bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan. Iblis pun juga seperti itu, Bapak saudara. Karena ada kesempatan untuk kita masuk dalam celah hati kita. Karena ketika kita tidak waspada. Bagian firman Tuhan ingatkan supaya kita waspada, mengambil keputusan yang tepat di setiap keadaan. Keputusan yang tepat, Pak saudara. Untuk mengambil keputusan yang tepat, kita tidak perlu menjadi orang yang pintar, tidak perlu menjadi orang yang pandai, tapi jadilah orang yang bijaksana, orang yang setia, sehingga kita boleh mengambil keputusan yang tepat, yang bijaksana, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan melupakan waktu-waktu bersekutu intim dengan Tuhan, karena di waktu-waktu seperti ini loh Tuhan proses kita, Tuhan dewasakan kita, Tuhan bentuk kita. Berdoa bukan hanya sekedar kita berdoa minta sama Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Enggak. Berdoa bukan hanya sekedar berbicara bagaimana Tuhan berkati kita, enggak. Belajar firman Tuhan bukan hanya sekedar bagaimana kita membaca terus aku menjadi pintar firman Tuhan, aku menjadi orang yang pintar berteologi ya. Ketika orang bertanya aku bisa menjawab, wah aku lebih pintar dari yang lain. Bukan seperti itu. Ibadah hari Minggu bukan hanya sekedar aku datang duduk diam, wah aku sudah duduk di depan sendiri, aku sudah memperhatikan firman Tuhan, merungokne firman Tuhan, aku berikan persembahan banyak, Tuhan berkati aku berkali-kali lipat. Bukan seperti itu. Tapi ini menjadi cara Tuhan, prosesnya Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk adonannya supaya kita ini menjadi bentuk yang baru, sehingga kita boleh mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat, sehingga kita tidak mengambil keputusan yang salah. Nah, waspada. Waspada dimulai dari dalam diri kita sendiri, Bapak saudara. Nah, Bapak saudara dikasih Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan status orang-orang percaya di dunia ini hanyalah sebagai orang-orang pendatang dan perantau. Kita ini loh, sebagai orang-orang yang berdiaspora, orang-orang pendatang, orang-orang perantau. Kalau orang Jawa bilang uripku mau mampir ngombe. Mau mampir ngombe. Mampir itu berarti enggak kita menetap, enggak. Kita hanya datang singgah sebentar, Pak saudara. Rasul Petrus pun katakan demikian, bahwa kita ini hanyalah orang-orang pendatang atau perantau. Ketika kita dilahirkan baru di dalam Kristus, maka status kita sudah bukan berasal dari dunia lagi, melainkan berasal dari Tuhan. Artinya apa? Keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Mau mampir ngombe. Neng donyo ora langgeng. Lagunya seperti itu. Artinya apa? Kehidupan kita di dunia ini hanya untuk menjalankan misi kerajaan surga. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka dalam namaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita sadari. Makanya Rasul Petrus ingatkan kepada orang-orang percaya bahwa status orang-orang percaya di dunia ini hanyalah sebagai seorang pendatang, orang-orang yang berdiaspora. Ketika kita dilahirkan di dalam Kristus, maka status kita sudah bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari Tuhan. Hidupku bukanlah milikku lagi. Ada lagu sekolah minggu katakan demikian, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ada lagunya seperti itu. Nah itu benar. Artinya keberadaan kita di dunia ini hanya sementara untuk menjalankan misi kerajaan surga. Tapi satu hal yang harus kita pahami pula, bahwa musuh dan pihak dunia pun tidak akan tinggal diam. Ketika kita datang menyerahkan diri kita kepada Tuhan, bukan berarti masalah kita selesai, enggak. Pihak dunia pun tidak akan tinggal diam. Makanya saya gambarkan kehidupan kita itu seperti medan pertempuran. Kalau Rasul Paulus gambarkan seperti gelanggang pertandingan, harus ada usaha untuk kita sampai di garis akhir. Begitu pula kehidupan kita di medan pertempuran. Ada musuh yang senantiasa harus kita lawan. Mau enggak kita menang? Kalau kita mau menang, berarti apa yang harus kita lakukan? Berusaha. Ada usaha. Ya.
Mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba menarik jiwa kita agar keluar dari rencana dan panggilan Tuhan. Contohnya banyak sekali di luar sana. Berapa banyak orang yang lari daripada Tuhan karena tantangan, karena mereka tidak benar-benar kuat di dalam Tuhan. Lah itulah sebabnya ada peperangan kuat dari dunia untuk menghancurkan keberadaan kita dari rencana Tuhan. Ada tarik-menarik yang senantiasa terjadi. Pilihannya adalah apakah kita mau menggunakan kuasa dan otoritas untuk berjuang mempertahankannya, ataukah terlalu lelah untuk kemudian menyerah begitu saja. Mau enggak kita menggunakan kuasa dan otoritas Tuhan? Kita ini loh anak-anak Tuhan. Jangan hanya puas mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita tidak bisa menunjukkan otoritas Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak mampu menunjukkan bagaimana kualitas anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Justru harusnya kita malu kalau kita hanya sekedar mengaku diri sebagai anak Tuhan, tapi kita tidak mampu mencerminkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara, makanya apa yang harus kita lakukan? Waspada untuk senantiasa mengambil keputusan yang tepat. Jaga kualitas hidup doa kita, jaga kualitas firman Tuhan kita, jaga kualitas ibadah kita. Bukan hanya sekedar bagaimana kita ngomong sama Tuhan, bukan bagaimana kita minta sama Tuhan, tapi itu semua berbicara bagaimana proses Tuhan dalam hidup kita, membentuk, menempa Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang kuat, kita boleh menjadi pribadi yang memiliki iman yang kokoh, sehingga kita boleh mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan muliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, saudara, kalau yang pertama tadi kira harus waspada sehingga kita boleh mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua yang harus kita lakukan, masih harus waspada. Waspadalah untuk tetap berjaga-jaga, karena musuh menunggu saat dimana kita lemah. Bapak saudara dikasih Tuhan, kita tentu masih ingat ketika Yesus dicobai oleh si iblis. Sesaat setelah dibaptis, kita tahu bersama, kita bisa baca bagian firman Tuhan ini dalam kitab Injil. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun selama 40 hari. Ketika itu tidak lama iblis mendatangi untuk mencobainya, saudara. Dia mendatangi Yesus pada titik di mana ia menyangka bahwa itu merupakan titik paling lemahnya. Setelah 40 hari, saudara, berpuasa, ia mendatangi Yesus pada titik di mana ia menyangka bahwa itu merupakan titik yang paling lemahnya. Iblis berpikir di dalam titik lemah ini Yesus akan mudah dicobai. Melihat Yesus dalam keadaan lapar, maka si pencoba langsung memerintahkan Yesus untuk mengubah batu-batu itu menjadi roti. Kalau kamu anak Allah, ubah batu itu menjadi roti. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah dia melakukannya? Saudara, Yesus tidak terkecoh karena Yesus justru berada di dalam kondisi yang terbaiknya. Apa Tuhan Yesus melakukannya? Enggak. Apakah Tuhan tidak mampu melakukannya? Mampu, dia anak Allah, saudara. Tapi dia tidak terkecoh oleh tipu daya iblis. Karena Yesus justru berada dalam kondisi yang terbaiknya. Karena dia berdekat dengan Bapaknya. Nah, apakah kemudian iblis lari tunggang langgang dan kemudian kapok untuk melakukannya lagi? Enggak, ternyata tidak. Setelah pencobaan, iblis dikatakan mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik menurut pandangannya. Saudara, itu pula terjadi dalam kehidupan kita seringkali. Hati-hati, tanpa kita menjaga kewaspadaan diri kita, maka akan mudah sekali iblis mencari celah jalan masuk dalam hati kita. Makanya kita harus berjaga-jaga, karena musuh itu menunggu saat dimana kita lemah. Kenapa bagian firman Tuhan gambarkan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum? Saudara tahu singa, ketika dia mengawasi mangsanya, dia tidak seketika langsung menerkam, dia akan perhatikan dulu si rusa yang lewat, si rusa yang sedang beristirahat. Dia akan perhatikan sungguh-sungguh mangsanya. Ketika benar-benar lengah, dia akan langsung menyergapnya. Makanya iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, iblis tidak mundur. Dia akan menunggu waktu yang baik menurut
pandangannya. Makanya Rasul Petrus mengingatkan umat Tuhan bahwa sebagai orang-orang percaya yang tinggal di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya, agar memiliki cara hidup yang bukan hanya sekedar baik secara umum, tapi cara hidup yang terpuji dan menghidupi nilai-nilai ilahi. Sehingga ketika ada orang-orang yang dengan sengaja mencari kesalahan melalui kelemahan kita, mereka tidak mendapatkannya, karena hidup kita sudah dibentuk Tuhan. Saudara, satu hal yang harus kita ingat, bahwa musuh tidak segan-segan untuk menjatuhkan orang-orang percaya sampai pada titik yang terendah. Ia akan melakukannya dengan menunggu saat yang baik, yaitu saat dimana orang percaya lengah dan lalai. Jangan lengah, saudara. Ingat bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur, saat aku takut, aku percaya padamu. Hidupi firman itu, Bapak Saudara. Justru yang membuat banyak orang-orang percaya kuat. Kita sebagai kaum yang minoritas, tapi banyak anak-anak Tuhan yang mereka semakin hari semakin kuat, walaupun dalam situasi yang demikian. Bapak Saudara, kita tinggal di Pulau Jawa, yang sebagian besar mayoritas ini beragama Muslim, dan kita ini disebut minoritas. Tapi lihat, banyak anak-anak Tuhan, banyak gereja-gereja Tuhan yang mengalami kendala ketika pembangunannya. Apakah mereka malah mereka jatuh? Enggak, mereka justru semakin kuat, mereka justru semakin kokoh. Tetapi saudara, tanpa sadari bahwa kelemahan sesungguhnya setiap anak-anak Tuhan adalah apa? Ketika kita ada di dalam zona nyaman. Ketika kita ada di dalam zona nyaman, seringkali kita terlena, kita terbuai, dan pada akhirnya jatuh, saudara. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu teman saya ketika masih kuliah di seminari, sekarang menjadi hamba Tuhan, menjadi salah satu rektor di salah satu STT di Nias. Jadi satu-satunya sekolah tinggi yang ada di Nias Barat saat ini adalah yang dibangun teman saya dengan yayasan YRLI, dibantu dari Australia. Nah, saat kami sering sharing di grup angkatan, sampai sekarang masih terus terjaga hubungan kami. Dia bergumul, ada para pendatang mulai masuk di daerah Nias, saudara. Padahal Nias ini mayoritas adalah kantong Kristen, kantong Kristen. Banyak orang-orang percaya di sana, mayoritas Kristen. Tapi hari-hari ini banyak orang-orang pendatang masuk dari Aceh, mulai masuk di Nias Barat. Dia bergumul supaya kami mendoakan, karena banyak mereka mulai masuk dari Aceh ke Nias Barat dengan tujuan untuk berdakwah dengan cara berjualan buah-buahan. Nah, ini sudah terbukti di salah satu bagian Pulau Nias, di Nias Selatan, hampir 40% penduduk Nias Selatan ini sudah mulai beralih, saudara, karena dakwah seperti ini. Nah, ini pula yang menjadi pergumulan kita. Kenapa? Justru kantong-kantong Kristen mudah sekali mereka berubah. Karena apa? Banyak sekali dari mereka justru mereka terlena dalam situasinya, sehingga mereka tidak menghidupi ini. Mereka tidak waspada, mereka tidak berjaga-jaga. Ini menjadi reminder buat kita, ini menjadi pengingat buat kita, supaya kita terus berjaga-jaga. Bersyukur di Jawa, walaupun kita minoritas, tapi kita semakin ditempa menjadi pribadi yang tangguh. Karena kita berusaha sekuat tenaga, bagaimana kita berjuang supaya iman kita ini boleh terus ada hanya untuk Tuhan saja. Makanya Rasul Petrus mengingatkan umat Tuhan bahwa sebagai orang-orang yang percaya, yang tinggal di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya, agar memiliki cara hidup yang bukan hanya sekedar baik secara umum, namun cara hidup yang terpuji dan menghidupi nilai-nilai ilahi, saudara. Sehingga apa? Sehingga kita ketika ada orang-orang yang dengan sengaja mencari kesalahan melalui kelemahan kita, mereka tidak mendapatkannya. Artinya apa, saudara? Hidup di dalam kasih tadi loh. Sehingga orang boleh merasakan kasih. Ketika kita dijahati, jangan balas dengan kejahatan. Justru itu menjadi nilai plus buat mereka untuk menjatuhkan kita. Tapi balaslah kejahatan itu dengan kasih yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasihnya Tuhan. Oh, seperti ini loh kasihnya Tuhan. Makanya dikatakan Rasul Petrus katakan dalam ayatnya tadi apa? Agar memiliki cara hidup yang bukan hanya sekedar baik saja, tapi cara hidup yang terpuji dan hidup nilai ilahi. Sehingga ketika ada orang-orang yang ingin sengaja mencari kesalahan melalui kelemahan kita, mereka tidak mendapatkannya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Bagian firman Tuhan tadi yang pertama ingatkan kepada kita harus berwaspada. Waspada, supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Kemudian yang kedua, kita harus terus waspada, berjaga-jaga, karena musuh menunggu saat di mana kita lemah. Teruslah berjaga-jaga, hidupi kehidupan doa kita, kehidupan firman Tuhan kita, jaga ibadah kita, persekutuan kita. Ini yang membentuk kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan, sehingga ketika tantangan, benturan datang dalam kehidupan kita, badai silih berganti dalam hidup kita mampu tetap berdiri kokoh. Ketika ada orang lain menjahati kita, ketika ada orang lain menyakiti kita tidak membalas dengan kejahatan, kita tidak balas dengan menyakiti, tapi kita membalas dengan kasih yang daripada Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peperangan melawan kuasa si jahat ini bukanlah sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Karena bukankah kepada kita telah diberikan kuasa untuk mengusirnya di dalam nama Yesus Kristus? Tuhan berikan kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menjaga kita, menyertai kita. Yang menakutkan adalah ketika orang percaya membiarkan dirinya lemah dan tidak berjaga-jaga lagi. Maka dari itu, waspadalah, teruslah berjaga-jaga di dalam Tuhan, sehingga kita boleh terus bergerak maju di dalam medan pertempuran kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang menang di dalam Tuhan, menjadi pemenang yang sejati, karena kita hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan, mengabarkan kasih Tuhan, sehingga banyak orang boleh merasakan kasih yang daripada Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami. Biarlah firman ini boleh mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa waspada. Kami boleh senantiasa terus berdekat kepada Tuhan, sehingga dalam kehidupan doa kami, melalui kehidupan firman kami, melalui peribadatan kami, persekutuan kami boleh ditempa, kami boleh dibentuk menjadi pribadi yang senantiasa teguh di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa hidup benar di hadapan Engkau, sehingga kami boleh terus waspada, mampu mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Kami boleh terus waspada, berjaga-jaga, supaya kami tidak membuka celah bagi si iblis untuk masuk ke dalam hati kami, sehingga iblis tidak merongrong hati kami, karena kami percaya Engkau Allah yang bersemayam dalam hidup kami, Engkau Allah yang boleh membentengi proteksi kami, sehingga kami boleh terus ada di dalam koridor Tuhan. Kami serahkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu ini termaterai dalam hati kami, menjadi rema, menjadi dasar yang boleh menerangi setiap hati kami, sehingga pelita iman kami boleh terus bercahaya, sehingga boleh menerangi orang-orang yang di sekitar kami. Kasih yang daripada Tuhan boleh mereka rasakan. Mereka boleh menjadi orang-orang yang senantiasa percaya di hadapan Tuhan. Kami serahkan setiap kami Tuhan. Kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Kami serahkan setiap kami hanya dalam nama yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, karena Kau Bapakku yang baik.